Selamat pagi, anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat? Hari ini jumpa lagi dengan Pak Dian di kelas 5. Bagaimana keadaan kalian? Masih sehat? Masih semangat? Walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat. Kita tetap semangat dalam belajar, dalam meneruskan kehidupan kita dalam sehari-hari. Oke, di sini Pak Dian akan mengajarkan di tema 5. Tema 5 ini akan mempelajari tentang ekosistem di subtema 3, yaitu keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pembelajaran pertama yang Pak Din akan ajarkan yaitu menemukan makna kosakata serta melengkapi peta pikiran. Di sini kita akan menemukan makna yang ada di dalam kosakata tersebut, yang ada di dalam bacaan untuk melengkapi peta pikiran. Untuk mencari kosakata, kalian dapat mencari dengan berikut. Yang pertama, garisilah, bawahilah kosakata yang dianggap kurang kalian pahami. Jadi kalian memberi garis bawah, mencari kosakata yang kalian anggap penting atau yang kalian anggap tidak tahu. Yang kedua, carilah kata-kata tersebut dalam bacaan. Jadi kalian mencari kata-kata yang kalian anggap sulit. Yang ketiga, catatlah kosakata tersebut di dalam buku catatanmu. Jadi kalian mencatat. Setelah kalian menemukan, setelah kalian memberi garis bawah, kalian mencatat hasil dari yang kalian temukan di dalam bacaan tersebut. Dan yang keempat, carilah arti di dalam kamus tentang arti dari kosakata yang kalian tidak tahu. Jadi kita bisa mengetahui makna kosakata yang terdapat di dalam bacaan. Nah, ini tadi penyampaian di bahasa Indonesia. Oke, yang kedua, Pak Dian akan menjelaskan tentang hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan merupakan proses memakan antar makhluk hidup di suatu ekosistem. Jadi, kegiatan makan-memakan untuk hewan tersebut melanjutkan kelangsungan hidupnya. Nah, yang kedua, di dalam rantai makanan terdapat beberapa peran. Ada 3 peran. Yang pertama, produsen. Produsen ini adalah yang menghasilkan makanan. Yang kedua, konsumen. Konsumen lagi dibedakan menjadi 3. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Nah, yang ketiga ada pengurai. Pengurai itu yang menguraikan. Di konsumen tingkat 3 ini yang makhluk hidup yang mati diuraikan. Lalu kembali lagi ke produsen. Nah, sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan dengan yang lain. Jadi di dalam ekosistem itu satu komponen atau satu makhluk hidup itu saling berhubungan, tidak berhubungan. Jadi kalau misalkan salah satunya tidak ada, maka komponen serta ekosistem tersebut akan terganggu. Nah, perhatikan contoh yang Pak Dian miliki atau yang Pak Dian buat. Mari kita lihat di slide berikut. Nah, di sini jaring-jaring makanan dalam ekosistem hutan. Yang pertama, ini adalah tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini adalah sebagai produsen, dia menciptakan makanannya sendiri seperti buahnya, daunnya untuk dimakan makhluk hidup yang lainnya. Nah, dari produsen ini, dari dia menciptakan makanan, dia akan dimakan oleh makhluk hidup yang berada di konsumen tingkat 1. Nah, seperti tikus, dia memakan buahnya atau bijinya. Yang ini tanaman jagung. Yang kedua, kambing, dia memakan daunnya. Dan yang ketiga, kelinci juga, dia memakan daunnya. Nah, di sini 3 jenis hewan ini adalah konsumen tingkat 1. Nah, dia pemakan tumbuh-tumbuhan, yaitu herbivora. Nah, yang kedua, ini konsumen tingkat 2. Di konsumen tingkat 2 ini pemakan daging atau karnivora seperti ular, dia memakan tikus seperti ubah ini, atau anjing hutan, dia memakan kambing, dan juga elang, dia memakan kelinci. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini karnivora juga, pemakan daging. Nah, di konsumen tingkat 3 itu adalah hewan-hewan buas seperti macan, harimau, singa. Nah, selanjutnya, Pak Dian akan menjelaskan lagi di pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini masih berkaitan tentang rantai makanan tadi.
Nah, di sini Pak Dan akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Nah, komponen-komponen dalam suatu ekosistem itu harus seimbang. Kenapa? Karena kalau tidak seimbang, antara satu komponen dengan komponen lain akan terganggu. Nah, di sini ekosistem juga yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan dan dapat mengganggunya proses rantai makanan antara produsen, konsumen satu, konsumen 2, dan konsumen 3. Jadi akan mengalami gangguan. Nah, contohnya sebagai berikut. Pada jelaskanlah. Tumbuhan ini adalah tumbuhan dan dia sebagai produsen yang menyediakan makanan. Nah, akan dimakan oleh konsumen tingkat satu. Nah, ini seperti tikus dan belalang. Nah, tikus dan belalang ini masing-masing dia akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Dia pemakan daging seperti ular memakan tikus, katak memakan belalang. Sedangkan katak juga dimakan oleh ular. Nah, sedangkan itu ular dan katak ini akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kalian akan mempunyai pertanyaan. Apa yang terjadi jika populasi ular dan belalang menurun? Coba kalian berpikir dulu sejenak. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi apa? Nah, yang terjadi adalah jika populasi ular menurun, tikus semakin berkembang biak dengan pesat. Artinya tikus semakin banyak di dalam ekosistem tersebut, di suatu ekosistem hutan atau di suatu ekosistem kebun. Dan jika belalang mengalami penurunan, populasi katak sebaliknya akan mengalami penurunan karena sumber makanan yang terbatas di ekosistem tersebut. Jadi berhubungan. Jadi antara makhluk hidup satu dengan yang lain jika terganggu akan mengalami gangguan kepada makhluk hidup yang lain. Jadi semuanya saling berkaitan. Oke, anak-anak sudah mengerti? Kalian anggap kalian sudah mengerti. Oke, selanjutnya pada kelas selanjutnya akan belajar tentang gerak tari dan properti tari. Gerak tari di Indonesia sangat beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Sumber ide gerak tarian biasanya diambil dari pengamatan manusia seperti gerak manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Properti yang digunakan dalam tarian juga beraneka ragam, seperti busana, tata rias, serta musik yang digunakan. Nah, di bawah ini Pak Dan akan menampilkan atau memberikan contoh tentang jenis tarian yang ada di Indonesia. Nah, ini gambar ini pasti kamu tahu toh, ini namanya tarian apa? Tepat sekali. Nah, ini adalah tarian kuda lumping. Nah, yang berasal dari Jawa Timur. Kuda lumping dalam memakaikan properti kuda-kudaan terbuat dari anyaman bambu, serta ditunggangi oleh seorang penari. Dan gerak tari yang diperagakan itu menunjukkan gerak kuda yang sedang maju dalam peperangan. Jadi makna dari properti ini bersimbolkan kekuatan serta keberanian bahwa seseorang itu maju dalam perang. Nah, ini jadi semua tarian itu mempunyai filosofi, mempunyai nilai, makna yang terkandung di dalam tarian tersebut. Oke anak-anak, sudah mengerti? Sudah, Pak Dian agak kalian mengerti atas penjelasan Pak Dian. Terima kasih atas waktu yang sudah anak-anak dengarkan, yang Pak Dian jelaskan. Terus belajar, jaga kesehatan, banyak nggak berlatih, Bapak anggap perlu semangat. Jaga kesehatan, sekian dan terima kasih.